Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kami dari kelompok ini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul 13 juta data pelanggan Lazada telah bocor kepada hacker. Yang beranggotakan saya sendiri Iksanul Akbar dengan NIM 24043109. Kemudian rekan saya ada Muhammad Adityo dengan NIM 24043016. Dan yang terakhir ada Emi Iqbal Azimah dengan NIM 24043114. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami presentasi, yaitu Bapak Dr. Rino Dwi Putra dan SEMSI. Selanjutnya, pada diskusi ini, pada materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu bagaimana serangan cyber ini terjadi. Serangan cyber ini terjadi karena akibat kebocoran data pelanggan Lazada yang memungkinkan besar terjadi melalui beberapa metode seperti phishing, malware, atau eksploitasi kerentanan dalam sistem. Peretas dapat menggunakan teknik phishing ini untuk mendapatkan kredensial login dan karyawan atau menggunakan malware untuk mengakses sistem internal. Setelah mendapatkan akses tersebut, peretas dapat mengekstrak data pelanggan termasuk informasi pribadi dan finansial. Kemudian serangan ini menginfeksi sistem melalui phishing email atau eksploitasi kerentanan perangkat lunak, mengenkripsi data, dan meminta tebusan untuk kunci dekripsi. Biasanya terjadi karena akses tidak sah ke sistem melalui kelemahan autentikasi atau serangan brute force. Selanjutnya yaitu tentang titik lemah dalam sistem keamanan. Yang pertama yaitu adanya kelemahan dari manusia. Karyawan mungkin tidak terlatih dengan baik dalam mengenali serangan phishing atau tidak mengikuti praktik keamanan dengan baik. Kemudian yang kedua adanya kerentanan perangkat lunak. Sistem yang tidak diperbarui atau memiliki kerentanan yang diketahui dapat dieksploitasi oleh peretas. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kurangnya enkripsi data. Data yang tidak terenkripsi dapat dengan mudah diakses jika peretas berhasil mendapatkan akses ke database tersebut. Kemudian yang keempat adanya pengelolaan akses yang buruk. Hak akses yang tidak tepat dapat memberikan peretas akses yang lebih besar dari yang seharusnya. Selanjutnya yaitu kurangnya pembaruan perangkat lunak. Kemudian adanya sistem autentikasi lemah tanpa penggunaan multifaktor authentication atau MFA. Kemudian adanya kelemahan dalam pengelolaan akses data oleh pihak ketiga. Baik, selanjutnya mungkin materi yang berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Adityo. Kepada Muhammad Adityo dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi berikutnya yaitu dampak serangan. Dampak serangan dari sistem ini yaitu kebocoran data dapat mengganggu operasional bisnis, menyebabkan downtime dan memerlukan biaya untuk pemulihan dan perbaikan sistem. Nasabah mungkin kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan, yang dapat mengakibatkan penurunan jumlah pelanggan dan kerugian finansial jangka panjang. Selanjutnya yaitu strategi pencegahan dan mitigasi berupa tindakan preventif, yaitu pembaruan sistem, memastikan semua perangkat lunak dan sistem diperbarui secara berkala untuk menutup kerentanan yang diketahui. Enkripsi data yaitu mengimplementasikan enkripsi untuk data sensitif baik saat transit maupun saat disimpan. Yang ketiga yaitu pengelolaan akses yang ketat, yaitu menggunakan prinsip least privilege untuk mengelola akses karyawan ke data dan sistem. Selanjutnya yaitu simulasi respon insiden, yaitu identifikasi, segera mengisolasi sistem yang terinfeksi,
pemulihan data, yaitu menggunakan backup yang aman, dan komunikasi krisis, transparansi pada stakeholder dengan menekankan langkah mitigasi yang diambil. Selanjutnya, saya akan membacakan penguatan sistem informasi akuntansi, yaitu enkripsi merupakan menggunakan algoritma enkripsi yang kuat untuk melindungi data sensitif dalam sistem akuntansi. Backup rutin yaitu melakukan backup data secara rutin dan menyimpannya di lokasi yang aman untuk memastikan pemulihan data yang cepat. Selanjutnya, saya sistem deteksi instruksi atau IDS, yaitu mengimplementasikan IDS untuk memantau aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan dini tentang potensi serangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adit. Materi selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh Muhammad Iqbal Azimah. Kepada Muhammad Iqbal Azimah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menunjukkan materi. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Azima dengan NIM 240431114. Berikut saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan. Simulasi skenario respon insiden. Identifikasi dan isolasi segera identifikasi sumber serangan dan isolasi sistem yang terpengaruh untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Pemulihan data. Menggunakan backup untuk memulihkan data yang hilang atau terpengaruh. Komunikasi krisis. Menginformasikan semua stakeholder termasuk nasabah tentang insiden, langkah-langkah yang diambil dan tindakan pencegahan yang akan dilakukan di masa depan. Implementasi teknologi keamanan. ISO IEC 27001, standar internasional untuk manajemen keamanan dan informasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola keamanan data. NIST, Cyber Security Framework, kerangka kerja yang menyediakan panduan untuk mengelola risiko keamanan cyber. Contoh tools untuk deteksi dan pencegahan. Virus dan antivirus seperti Norton atau McAfee untuk mendeteksi dan menghapus malware. Framework menggunakan software untuk memantau dan mengontrol lalu lintas. SEIM, Security Information and Event Management, seperti Splunk atau Lockheed Team untuk mengumpulkan dan menganalisis data keamanan dari berbagai sumber. Backup Solutions, seperti FIM, Acronis, untuk memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat setelah serangan. Contoh tools keamanan, Wazuh, untuk memonitoring keamanan jaringan dan respon terhadap ancaman seperti brute force atau DOS. Malware test anti ransomware, yaitu mendeteksi ransomware sebelum mengisi data. OSZEP, mengidentifikasi celah keamanan pada aplikasi web. Kesimpulan, serangan cyber dapat dicegah dengan pendekatan proaktif seperti penguatan teknologi keamanan, edukasi pengguna, serta respon insiden yang efektif dalam teknologi canggih seperti AI dan blockchain juga dapat meningkatkan perlindungan di sektor keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Iqbal Azimah. Itu saja presentasi pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah penyampaian, salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.